Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dari Sadianto Todi. Saya adalah peserta Latsar CPNS Kemdikbudristek tahun 2024, Angkatan 10 Kelompok 2. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil analisis saya dari hasil analisis penerapan nilai ASN berakhlak pada salah satu toko di Indonesia. Toko yang saya pilih adalah Ibu Sri Mulyani, ya, yang menjabat saat ini sebagai Menteri Keuangan. Sekilas tentang Ibu Sri Mulyani Indrawati lahir di Bandar Lampung, Lampung pada tanggal 26 Agustus 1962. Dia adalah wanita sekaligus orang Indonesia pertama yang pernah menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Nah, jabatan ini diembannya mulai tanggal 1 Juni 2010. Dan dia juga pernah menjabat Menteri Keuangan pada Kabinet Indonesia Bersatu. Kemudian Direktur Pelaksana Bank Dunia. Selain itu, dia juga pernah menjabat sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas dari Kabinet Indonesia Bersatu. Nah, berikut saya jelaskan nilai-nilai ASN dari nilai ASN berakhlak dari kinerja Ibu Sri. Yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Nah, pada tahun 2020-2021, saat Indonesia ini menghadapi pandemi, Ibu Sri ini menjelaskan bahwa arah kebijakan nasional saat itu difokuskan pada layanan kesehatan, karena pada saat itu memang sangat diperlukan untuk melayani masyarakat. Nah, kemudian, menurut beliau, Badan Layanan Umum ini yang mengutamakan pelayanan publik ini memiliki peran penting, Pak, pada masa pandemi. Kemudian beliau juga membuat kebijakan kenaikan PPN 11% untuk meningkatkan pendapatan negara serta mampu membawa Indonesia ini melalui krisis ekonomi yang sempat dialami ya, dan mengembalikan nilai GDP negara kembali ke sebelum kondisi pandemi ya. Kemudian nilai selanjutnya yaitu akuntabel. Nah, Ibu Sri juga dikenal sebagai sosok yang bertanggung jawab serta amanah terhadap jabatan yang diberikannya. Nah, beliau juga dalam membuat kebijakan ini konsisten, ya meskipun mendapat tekanan dari berbagai pihak, seperti pada saat protes yang dilayangkan oleh DPR saat terjadi pemotongan anggaran. Ya, karena peran Ibu Sri ini mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan negara, akhirnya disepakatilah ya. Nah, kemudian beliau juga menampilkan hasil laporan keuangannya dalam bentuk format visual sehingga mudah dipahami oleh para peserta rapat DPR waktu itu. Kemudian nilai ASN selanjutnya adalah kompeten. Tentu kompetensi Ibu Sri ini sudah tidak diragukan lagi ya. Ibu Sri menjabat sebagai Menteri Keuangan ah, pada sebelum menjabat sebagai Menteri Keuangan, Ibu Sri juga sempat menempuh pendidikan dari mulai S1 sampai dengan S3. Kemudian beliau menjabat Menteri Keuangan, beliau juga menjabat sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional pada Kabinet Indonesia Bersatu. Kemudian beliau menjadi orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Nah, hasil jerih payah ini perlu diapresiasi di kancah internasional ya, dengan dinobatkannya sebagai Menteri Keuangan terbaik di Asia pada tahun 2006. Nah, kemudian beliau juga terpilih sebagai wanita paling berpengaruh di dunia nomor 23 versi majalah Forbes tahun 2008, kemudian wanita paling berpengaruh di Indonesia kedua versi majalah Globe Asia tahun 2007. Ya. Kemudian nilai ASN selanjutnya harmonis. Nah, beliau juga dikenal sebagai sosok yang sangat menghargai keberagaman. Sikap harmonis ini ditanamkan di lingkungan Kementerian Keuangan dengan adanya program anak asuh ya. Program ini mewajibkan para pejabat eselon 1 dan 2 ini mempunyai anak asuh ya, yang berbeda agama selama 1 minggu. Nah, menurut beliau, program ini dapat efektif menanamkan toleransi di lingkungan Kementerian Keuangan.
Kemudian loyalitas. Nilai ASN loyalitasnya sudah tidak perlu diragukan lagi karena pada saat itu ya beliau ini pernah menjabat sebagai Direktur Bank Dunia, kemudian Indonesia memerlukan beliau ya. Kemudian saat itu Indonesia dihadapkan defisit ekonomi yang sangat besar yang mengharuskan Ibu Sri kembali ke Indonesia untuk membantu pemulihan ekonomi di Indonesia. Dan hal ini menunjukkan sikap loyalitas beliau pada NKRI dan pemerintah Indonesia. Kemudian nilai ASN selanjutnya adalah adaptif. Nah, kebijakan-kebijakan perekonomian dibuat oleh beliau seadaptif mungkin dengan kondisi yang dihadapinya. Hal tersebut sudah dilakukan oleh Ibu Sri, salah satunya yaitu kebijakan mencerminkan kebijakan anggaran kartu prakerja ya, yang menurut beliau bahwa program ini sangat efektif membantu para karyawan yang di PHK karena pada saat itu terjadinya pandemi. Oke. Kemudian nilai ASN yang terakhir yaitu kolaboratif. Nah, Ibu Sri juga menekankan bahwa aspek kolaboratif ini sangat penting, baik itu antar sesama pemangku kepentingan di Indonesia ataupun dengan negara ataupun dengan masyarakat ya. Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani juga menjadi salah satu aktor penting terlaksananya gerakan G20. Nah, kolaborasi tingkat global ini G20 ini perlu dilanjutkan di tingkat internasional untuk membantu Indonesia kembali bangkit melewati krisis pandemi pada saat itu. Selain itu, banyak kerjasama-kerjasama yang dilakukan oleh beliau dengan berbagai negara. Berikut adalah aspek kolaboratif. Nah, itu adalah penjelasan penerapan nilai-nilai ASN dalam kinerjanya Ibu Sri selama menjabat sebagai Menteri Keuangan di Indonesia. Terima kasih. Mohon maaf, kurang lebihnya sekian penjelasan dari saya. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.